Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini di pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kita masuk di bab tentang Quran Surah An-Nisa ayat 59, Quran Surah Al-Maidah ayat 48, dan juga Quran Surah At-Taubah ayat 105 yang membahas tentang perilaku taat, kompetensi dalam kebaikan, dan juga tentang etos kerja. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membaca doa lebih terdahulu agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat dan juga agar kita termasuk dari golongan orang yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar dari materi kita hari ini. Nah, kompetensi dasar itu yang akan Ibu jelaskan tentang kompetensi dasar pengetahuan atau KD3. Kalian tentu ingat bahwa KI atau kompetensi inti itu ada 4. Kompetensi inti yang pertama adalah bicara mengenai tentang sikap ketuhanan. Kompetensi kedua bicara mengenai tentang sikap sosial, artinya sikap-sikap apa saja yang diharapkan yang dapat dipahami dan ada perubahan dari peserta didik setelah memahami dan mempelajari materinya. Lalu yang ketiga adalah kompetensi tentang pengetahuan. Yang keempat atau KI keempat, kompetensi tentang keterampilan. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang kompetensi inti dari pengetahuan. Yang menjadi turunannya adalah kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar dari bab ini adalah bagaimana kalian harus bisa menganalisis makna dari 3 Quran surat yang akan kita bahas, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 48, Quran surat An-Nisa ayat 59, dan juga Quran surat At-Taubah ayat 105. Dan juga nanti ada hadis yang terkait dari ketiga materi tersebut, yaitu yang membahas tentang taat pada aturan, kompetensi kepada kebaikan, dan juga tentang etos kerja. Nah, selanjutnya setelah kita memahami apa itu KD dari bab ini, lalu kita rincikan lagi kira-kira apa saja sih yang harus kita capai, yang harus kita dapat. Yang pertama tentunya kalian harus bisa membaca Al-Quran dari Quran Surat An-Nisa ayat 59, Al-Maidah 48, dan juga At-Taubah 105. Dan tentunya membacanya juga dengan sesuai kaidah tajwid dan makhrajul huruf yang baik dan benar. Selanjutnya setelah itu kalian bisa menyebutkan arti atau terjemah atau potongan ayat dari ketiga Quran surat tersebut yang tadi. Dan selanjutnya kalian juga harus bisa menjelaskan makna, isi kandungannya. Kalau misalnya ada pertanyaannya, jelaskan isi kandungan dari Quran surat An-Nisa 59, Al-Maidah ayat 48, dan juga At-Taubah ayat 105. Setelah itu kalian menganalisis, menyebutkan apa-apa saja yang bisa kalian beritahukan tentang perilaku, sikap, kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan Quran surat yang ketiga tadi gitu. Jadi kan sebenarnya kalau kita belajar sesuatu, kalau kita nggak tampilin contohnya, kalau kita tidak menampilkan perilakunya, seolah kita tidak paham. Nah, kalau kita bisa mengubah hidup kita menjadi jauh lebih baik setelah kita memahami ketiga ayat tersebut tadi, dan kita paham bahwa bab tentang taat pada aturan, berkompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja sudah kita pahami dengan sangat baik. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti kalian bisa menyebutkan apa saja ayat, apa saja contoh perilakunya, berarti kalian sudah paham gitu ya. Kita mulai di Quran surat An-Nisa ayat 59. Dan ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Berikut terjemah dari Quran surat An-Nisa ayat 59, yaitu adalah: wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Nabi Muhammad SAW dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu sekalian. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran maksudnya, dan Rasul atau hadis atau sunnahnya. Nah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Setelah kita membaca terjemah, kita diminta untuk menganalisis isi kandungannya. Jadi kira-kira apa saja sih yang bisa kita pahami dari ayat tersebut dan terjemah tersebut? Yang pertama, setiap umat muslim wajib taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulnya juga, dan juga kepada pemimpin atau ulil amri. Yang kedua, terhadap ulil amri dalam ayat ini bersifat mutlak apabila selama ulil amri tidak memerintahkan kepada hal yang dilarangkan oleh Allah. Jadi kalau kita punya pemimpin di tempat kerja misalnya, atau di masyarakat, atau dimanapun kalian berada, nanti ada ketua ini, pemimpin ini, segala macam, selama mereka memerintahkan kalian kepada hal yang kebaikan, maka kita harus ikuti. Tapi kalau misalnya mereka memerintahkan kita kepada hal yang tidak baik, nah tidak boleh kita ikuti. Seperti itu, jadi mutlak sifatnya. Yang ketiga, jalan terbaik dalam menyelesaikan perselisihan di suatu urusan, maka harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Jadi maksudnya adalah anak-anak, kalau nanti kita pada akhirnya bertemu dengan suatu masalah baik di keluarga, di masyarakat, even di diri kita sendiri, sebenarnya itu kita kembali kepada aturannya yang ada di Al-Quran dan juga kepada hadis. Maka kenapa dari itu kita harus bisa baca Al-Quran, kita harus sering tadabbur, terjemah dari Al-Quran, makna dari Al-Quran, sehingga kita paham Al-Quran ini bahasnya apa aja sih, ada kaitannya nggak sih dengan aturan hidup kita, seperti itu. Dan juga kita harus belajar hadis, banyak-banyak baca hadis, terus hadis-hadis apa yang terkait dengan ayat Al-Quran ini, ayat Al-Quran itu, nanti bagaimana kaitannya antara isi kandungan Al-Quran dan juga isi kandungan hadis. Terus nanti kita kaitkan dengan kehidupan kita. Oh, ketika kita punya masalah tentang putus asa, kita galau terhadap kehidupan, atau misalnya kita bingung segala sesuatu, itu di Al-Quran dibahas, ya kan? Bahkan mengenai masalah memilih pasangan pun Al-Quran dan hadis pun membahas. Jadi segala hal sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan itu dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Jadi maka dari itu kita semua wajib bisa baca Al-Quran, tadabbur isi Al-Quran, memahami makna-makna dan tafsir dari Al-Quran. Kita juga kaitkan dengan hadis. Maka dari itu nanti solusi hidup kita semuanya dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Seperti itu ya. Jadi hidupnya ada aturannya supaya hasilnya nggak luntang-lantung. Yang keempat, masyarakat harus bisa menerima pemerintahan Islam dan mendukung para pemimpinnya yang adil. Jelas ya bahwa kita harus bisa mendukung pemimpin yang adil, seperti itu. Selanjutnya, ini mengenai tentang bagaimana Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman supaya taat kepada Allah dan Rasul. Perintahnya menjadi 3 bagian. Pertama yaitu taat kepada Allah, bahwa setiap mukmin harus melaksanakan perintah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan menjauhi seluruh larangan yang ada di Al-Quran juga. Allah memerintahkan perintah apapun itu pasti mengandung kebaikan
dan larangan jelas mengandung keburukan. Selanjutnya adalah taat kepada sunnah Rasulullah. Taat kepada Rasul berarti setiap mukmin harus melaksanakan ajaran yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad, yang dimana beliau memiliki amanah menyampaikan kepada umatnya, dan maka dari itu setiap muslim juga harus taat kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah taat kepada ulil amri atau pemimpin. Berarti setiap mukmin harus taat kepada peraturan pemimpinnya selama tidak menyimpang dari ajaran Islam. Nah, maka dari itu teman-teman, bahwa sebenarnya bukan cuma pemimpinnya saja yang harus paham terhadap ajaran Islam, diri kita pribadi pun harus paham bagaimana Al-Quran berbicara mengenai hukum-hukum, hadis juga berbicara mengenai hukum-hukum, agar nanti kalau misalnya pemimpin kita maksudnya menyimpang dari ajaran Islam, ya berarti kita punya sikap, apa kita akan ikuti atau kita akan tolak, dan tentunya itu harus memiliki sifat keberanian gitu ya. Bahkan tidak hanya pemimpin, orang-orang yang punya kekuasaan, kedudukan lebih tinggi, even orang tua kita juga, dan termasuk kalian, murid terhadap kami, para guru, istri kepada suami gitu ya, masyarakat kepada ketua setempat ya. Jadi intinya semua yang dapat dikatakan pemimpin. Pemimpin dalam keluarga adalah suami atau ayah, berarti kita taat kepada aturan dari ayah kita. Terus ketika kalian sekolah, berarti kalian taat aturan kepada sekolah, yang dimana isinya ada kepala sekolah, ada para guru segala macam. Nah itu kalian taat kepada kami, guru-guru, dan juga kepada sekolah, selama guru-guru dan peraturan sekolah tidak menyimpang dari ajaran Islam. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, ini dia manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan jika kita taat pada aturan, terutama untuk kalian gitu ya. Nah, tumbuhnya kepekaan. Sifat disiplin akan tumbuh rasa peka terhadap orang lain dan lebih saling menghormati dan tidak mengambil hak orang lain. Ya, kalian memang harus perlu punya sikap peka. Sikap peka itu harus punya di diri masing-masing ya. Habis itu ada tumbuhnya rasa kepedulian. Jika kita taat pada aturan dan disiplin, membuat kita memiliki integritas dan sadar bahwa kita hidup berdampingan dengan orang lain. Jika kita tidak taat aturan, bisa saja melanggar hak orang lain. Mengantri juga termasuk salah satu kita punya sifat peduli kan, gitu. Dan juga kita berhidup dampingan dengan orang lain, banyak, bukan cuma kita doang. Jadi memang kita harus menghargai orang lain. Setelah itu manfaatnya adalah bisa mengajarkan keteraturan hidup. Kalau kita disiplin, kalau kita taat pada aturan, ya otomatis orang-orang akan mengajarkan kepada kita mengenai kedisiplinan tersebut. Jadi saya bilangkan contoh kecil, misalnya ada antrean, orang tertib, ya kan, dengan sendirinya akan menciptakan keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti itu anak-anak. Nah, untuk sampai materi ini Ibu cukupkan dulu di Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nanti baru kita teruskan ke Al-Maidah dan juga At-Taubah. Kita akan fokuskan dulu di satu surat, kita akan bedah, kita akan analisis apa-apa saja yang mampu kalian pahami setelah tadi sedikit poin yang Ibu jelaskan dari penjelasan yang tadi. Seperti itu, Ibu cukupkan terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.